Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salam dan salawat kita mohon kepada Allah semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan baca satu tema yang lain lagi tentang, sini katakan al-marhalatul ula, periode pertama, al-halatur rahinatu fil madinati indal hijrah, kondisi aktual yang ada di Madinah ketika pertama kali hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembicaraan kita sudah membincangkan tentang kondisi sosiokultural, kondisi real yang terjadi, yang ada di Madinah kala itu. Lam yakun ma'nal hijrati huwa at-takhallusu minal fitnati wal istihza'i fahasb, bal kanatil hijratu ma haza ta'awunan ala iqamati mujtami'in jadidin fi baladin aminin. Hijrah bukan berarti hanya sekadar lolos dari fitnah dan penyiksaan semata. Akan tetapi lebih dari sekedar itu, hijrah dimaknai sebagai langkah merangkai kerjasama untuk membangun tatanan atau pranata sosial, mujtama'in jadidin, pranata sosial yang baru, fi baladin aminin, di dalam satu negeri yang aman, kondusif. Oleh karena sepanjang kurang lebih 13 tahun pada periode Mekah itu, Nabi dan para pengikutnya menghadapi banyak sekali fitnah, berderet fitnah yang dihadapi, dan sekian banyak bentuk serangan dan penyiksaan yang dialami oleh para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrah adalah ikhtiar untuk keluar dari berbagai fitnah dan penyiksaan serta penistaan seperti itu. Tetapi itu tidak bermakna bahwa sekedar itu, tetapi lebih dari itu, ada satu visi besar yang ingin diwujudkan, yaitu mewujudkan masyarakat yang tertata, yang terkelola dalam satu sistem kesepakatan untuk membangun masyarakat yang baru di dalam naungan sebuah negeri yang aman. Dan negeri yang aman itu adalah Madinah. Walidzalika asbaha
fardan ala kulli muslimin qadirun ay yashama fi binai hazal watan al-jadid. Karena itu setiap muslim memiliki kewajiban untuk berpartisipasi, memberikan dukungan terbentuknya negara tersebut. Dalam hal itu mereka dituntut wa ayyabzulah juhdahu fi tahsinihi wa rif'ati sya'nihi. Karena itu di dalam rangka mewujudkan hal tersebut, masyarakat atau setiap muslim seyogyanya mengerahkan potensi yang dimilikinya demi membentuk masyarakat yang ideal. Seperti itu di dalam rangka mengangkat, mempertahankan dan menjaga. Wala syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal imam wal qa'id wal hadi fi bina'i hadzal mujtama'i wa kanat ilaihi azimatul umuri bila niza'i. Tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ini huwal imamu, beliau adalah pemimpin terdepan, wal qaidu sama artinya pemimpin, tokoh, wal hadi serta orang yang memberikan arahan, yang memberikan arah kemana pembangunan masyarakat itu diarahkan. Karena itu kaum muslimin ya wal aqwamu allati kana yuwajjihuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyarakat, kondisi masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat variatif, sangat multikultural. Berbagai variasi latar belakang dihadapi oleh Rasulullah. Bukan satu keyakinan. Ini tentu menjadi tantangan baru kalau menata masyarakat yang beragam. Karena harus terakomodir berbagai kepentingan. Serta bagaimana memperlakukan mereka secara adil di tengah-tengah keragaman tersebut. Ini tentu menjadi sebuah tantangan dan membutuhkan pemikiran yang cerdas, cemerlang. Tapi Nabi disebut fatana. Fatana adalah sifat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dalam konteks itulah kemudian Nabi tampil untuk menata masyarakat yang multi etnik, multi keyakinan dan multikultural. Karena itu dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada berbagai macam masalah, yahtalifu ahwala kulli wahidin minha bin nisbati ilal akhar ikhtilafan wadihan. Jadi memang keragaman itu adalah satu, Nabi menganggap keragaman itu bukan sebagai kendala, tetapi sebuah tantangan. Nah, kalau sebuah tantangan itu berarti membutuhkan pemikiran yang prima, cerdas, dan ikhtiar yang maksimal. Di antara keragaman tersebut, ya wahazihil asnafith thalatha hiya. Jadi ada secara garis besarnya ada 3 kategori. Diklasifikasi pada 3 kategori besar. Yang pertama adalah ashabus safwatil kiram al-bararah radhiyallahu anhum.
Itu kategori pertama, yaitu para sahabatnya yang merupakan orang-orang pilihan yang mulia, ahli kebaikan, yaitu mereka dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, itulah mereka yang termasuk kategori. Tapi masyarakat yang dihadapi Nabi tidak hanya masyarakat imigran dan masyarakat lokal yang sudah masuk Islam, tidak hanya itu. Ada kategori yang kedua. Kategori yang kedua adalah al-musyrikuna alladzina lam yu'minu ba'd wa hum min samimi qaba'il al-Madinah, yaitu kaum musyrikin, orang-orang musyrik yang belum beriman, lam yu'minu ba'd, mereka belum beriman, belum menerima Islam, tapi mereka adalah warga Madinah. Artinya kalau membentuk satu negara, ini adalah warga negara yang harus diayomi. Orang-orang musyrik yang belum beriman kepada Islam, ya, mereka berasal Samumil Qabail Madinah. Mereka berasal dari etnik atau kabilah-kabilah dari dalam kota Madinah itu. Mereka adalah penduduk asli yang sudah lama berdomisili secara turun-temurun dan mengakar di tengah masyarakat Yasrib atau di Madinah. Tapi mereka belum menerima Islam. Itu tantangan. Kalau yang pertama sahabat yang sudah memeluk Islam sudah dihadapi Nabi. Ini yang kedua. Tentu karakter orang-orang musyrik di Madinah juga banyak. Ada yang setia pada perjanjian atau tunduk pada ketentuan dan undang-undang negara. Ada juga yang kemudian masih ingin menjadi oposisi. Mereka adalah orang musyrik. Nabi bagaimana cara memetakan potensi-potensi tersebut, baik potensi dukungan dari mereka maupun potensi perlawanan. Nabi harus membaca hal itu. Maka harus ada ikhtiar yang mengikat mereka untuk bisa tunduk di dalam satu kesepakatan negara Madinah tersebut. Kemudian kelompok yang ketiga yang ini yang banyak juga, al-Yahud, yaitu kelompok Yahudi. Ya, ini juga Nabi menghadapinya. Jadi mereka akan menjadi warga negara, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Ini penduduk kategori pertama. Yang kedua adalah orang-orang musyrik, diantaranya ada yang mendukung tegaknya negara Madinah, ada juga yang masih ingin menghadapi perlawanan. Kemudian yang ketiga ini Yahudi. Jadi kita sudah tergambar dengan keragaman secara makro tadi. Adapun nanti turunannya itu akan beragam lagi latar belakang etnik ini, suku ini, suku ini, suku ini punya kelompok masing-masing. Dengan cara seperti itu, di satu sisi itu potensi konflik, di satu sisi, tapi kalau mampu dikelola dengan satu tatanan kenegaraan yang bagus, ini juga akan menjadi potensi yang baik. Nabi sedang menghadapi tantangan dan ujian tersebut. Bagaimana beliau mampu mengakomodir semua keragaman itu menjadi satu warga negara dan tunduk di dalam satu kesepakatan. Ya. Yang pertama yaitu kita lihat wal masailul lati kana yuajihuha bin nisbati la ashabi hiya zuruful
ya zuruful madinati bin nisbati ilaihim kanat takhtalifu tamaman ani zurufil lati marru biha fi Makkah. Penulis ini menjelaskan bahwa problem utama yang dihadapi oleh beliau terkait dengan tadi kelompok yang pertama, ashab as-safwa al-kiram al-bararah. Dalam terminologi Al-Quran itu dikenal ada namanya kiramil bararah. Ini kategori yang pertama. Ini tantangannya apa? Di sini tadi dalam teks ini jelaskan bahwa problem yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadapi terkait dengan para sahabat di kategori pertama itu adalah kondisi Madinah yang berbeda sama sekali dengan kondisi yang telah mereka alami ketika berada di Mekah, terutama mereka yang kaum muhajirin. Mereka berada di bawah tekanan, berada di bawah kekuasaan, di bawah kendali kekuasaan musuh-musuh Islam yang ada di Mekah. Nah, ini berbanding terbalik ketika beliau hijrah, maka kendali masyarakat, kendali Islam itu berada di tangan Rasulullah beserta kekuasaan yang terjadi di Madinah pada saat itu. Inilah keadaan yang dihadapi. Jadi itu ada kondisi sosial, realitas sosial yang sedang dihadapi, terjadi perubahan yang sangat signifikan, perbedaan yang sangat mencolok antara kondisi yang dihadapi di Mekah dengan di Madinah. Kekuasaan berada di tangan kaum muslimin. Maka agama pun, dakwah pun mendapatkan momentumnya yang sangat strategis untuk disosialisasikan, didakwakan. Ya. Jadi kaum muslimin kalau di Mekah itu tak mampu sama sekali mendirikan dan mewujudkan tatanan sosial sebagaimana yang idealnya, bahkan terus di bawah tekanan. Nah, ini perbedaannya di Madinah. Kekuasaan berpindah ke tangan kaum muslimin. Tentu saja ini menjadi hal yang berbeda untuk menjelaskan kategori masyarakat yang pertama tadi. Tapi pada sisi yang lain, ya, pada sisi yang lain, Nabi juga sedang menghadapi kelompok yang kedua, al-musyrikun alladzina lam yu'minu ba'd wa hum min samimil qabailil Madinah. Nabi sedang menghadapi kondisi sosial di mana kepercayaan kesyirikan masih juga ada. Namun secara sosial dan secara kultural mereka sebagiannya menerima Nabi dan para sahabat untuk bisa mengatur Madinah itu. Tapi pada sisi yang lain masih muncul berbagai perbedaan dan bahkan ketidaksepakatan. Dalam kondisi itulah kemudian Nabi memperhatikan bagaimana mengajak mereka untuk bisa tunduk dalam suatu tatanan negara yang aman tanpa ada konflik yang terjadi meskipun berbeda keyakinan. Yang ketiga adalah kelompok Yahudi.
Di Madinah banyak Yahudi. Ini tantangan yang berat. Seringkali kalau kita menyebut Yahudi, maka ayat yang muncul yang digunakan adalah walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pokoknya kalau bilang Yahudi tidak mungkin bisa kompromi. Nah, disitulah kemudian ketika Presiden Gus Dur kala itu membangun hubungan bilateral dengan negara-negara yang notabene adalah Yahudi. Di situ mendapat tantangan karena orang melihat dengan menggunakan ayat tadi walam tarda angkal yahud walan nasara. Ya benar, hal itu terjadi, bahwa orang-orang Yahudi yang dimaksud dalam ayat itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh Gus Dur. Bukan ayat itu memiliki konteks sendiri yang dipahami oleh Gus Dur, dan membangun hubungan bilateral yang dilakukan oleh Gus Dur adalah konteks yang berbeda. Sehingga beliau mengatakan, karena kerjasama yang dibangun itu dalam Islam, selama hal itu masih dalam wilayah muamalah, maka itu masih memungkinkan untuk melakukan kerjasama di bidang politik, di bidang ekonomi, dan berbagai bidang lainnya. Nah, atas dasar itu kemudian ulama-ulama Islam mengeluarkan kaidah bahwa hal-hal yang bertalian dengan hubungan sosial, muamalah, itu dasarnya boleh. Jadi dasarnya boleh, kecuali kalau ada situasi dan konteks yang membahayakan, maka hukum dasar itu akan berubah menjadi hal yang sangat spesifik, ada pengecualian. Begitu juga dalam urusan ibadah, rumusan tentang hal itu, kaidah di dalam ibadah sangat tegas, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada kompromi dalam soal ibadah dan akidah. Tidak ada kompromi. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu dan agamaku. Pada bagian itu kita tidak boleh saling mengganggu. Mereka tidak kita ganggu, kita tidak paksa masuk Islam, dan mereka juga tidak punya hak untuk memaksa kita. Karena itu, ini juga menjadi dasar kaidah umum di dalam mengembangkan sekarang Islam di Indonesia, menjadi rujukan moderasi beragama. Itu menjadi isu utama dan menjadi satu paradigma hidup dalam keragaman di Indonesia. Moderasi beragama. Ya, ini harus dibatasi. Moderasi beragama bukan berarti kita ikut agama dan ibadah agama orang lain. Itu batas yang tidak boleh dilanggar. Jangan offside. Ada garis batas yang tidak boleh dilanggar. Begitu juga mereka. Kita tidak boleh memaksa mereka untuk masuk dalam wilayah Islam yang sangat privat, yaitu dalam hal ibadah. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengakomodir kelompok yang ketiga ini, yaitu Yahudi. Bagaimana supaya tegak dalam kebersamaan, dalam satu pandangan yang sama? Tentu saja rumus pertama yang digunakan Nabi adalah membuka dialog. Dan di dalam dialog tersebut yang dikedepankan adalah etika. Karena itu agama melarang kita untuk membuka dialog di tengah perbedaan itu, kecuali masuk lewat satu pintu gerbang yang sama yang disebut dengan etika. Ketika kita masuk dalam ruang dialog dan percakapan tentang banyak hal, maka yang harus dikedepankan adalah etika.
Inilah Al-Quran memberikan petunjuk, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu adalah etika. Karena semua agama, bahkan orang tak beragama pun menjunjung tinggi namanya etika. Karena itu titik temu perbedaan itu adalah kesepakatan untuk menjaga etika. Ini yang harus kita bangun. Jangan sampai kemudian kita memaksakan pendapat, ingin mengajak orang lain sependapat, tapi kita lupa melewati pintu yang utama, namanya etika. Di situ kita harus masuk. Meskipun kita yakin sekali bahwa kita yang benar, tapi kan orang lain juga memandang sama, bahwa mereka berada di pihak yang sama. Kalau klaim kebenaran itu terjadi, itu seperti itu masing-masing, dan tidak ada jalan tengahnya, tidak ada satu kesepakatan, maka itu yang muncul adalah konflik. Di situ Nabi lihai di dalam membangun dialog lintas agama. Jadi percakapan atau yang disebut dengan interfaith dialogue atau dialog lintas keyakinan itu adalah satu langkah, satu cara yang ditempuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rangka membina warga negara yang beragam itu. Bahkan dalam satu pertemuan dengan orang yang berbeda agama, karena pertemuan itu seringkali beliau melakukannya, menggelarnya itu di masjid, sementara fasilitas publik itu waktu itu masih sangat terbatas. Karena itu untuk sementara fasilitas publik yang bisa digunakan adalah masjid. Jadi kalau masjid digunakan untuk pertemuan, itu bukan hal baru di masa Nabi. Masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah saja, tapi urusan sosial kemasyarakatan hingga urusan kenegaraan itu juga dibincangkan dan didiskusikan di masjid. Dan yang hadir bukan cuma umat Islam. Sehingga dalam satu kisah itu diceritakan dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu, katakan suatu ketika ada dari suku Najran yang tidak beragama Islam, tiba waktunya untuk melakukan kebaktian, sementara tempat melakukan kebaktian itu jauh, fasilitas umum belum ada. Nabi memberikan izin melakukan kebaktian itu di sudut masjid yang itu, di sudut masjid. Itu mungkin kita bisa berkata, kalau begitu berarti masjid boleh dilakukan ibadah seperti itu. Konteksnya adalah ketika di zaman Nabi belum ada pilihan tempat-tempat dan fasilitas publik yang bisa digunakan. Untuk itu artinya berlaku sementara, dan Nabi memperlihatkan itu contoh. Tapi jangan dipahami bahwa ini boleh selamanya, tidak. Dalam konteks sekarang ini seperti kita, banyak sekali tempat yang bisa diberikan kepada saudara kita yang berbeda agama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Ya, negara memfasilitasi mereka itu adalah kewajiban negara. Jadi membangun rumah ibadah di mana penduduk memenuhi jumlah atau kuota penduduk memenuhi syarat untuk dibangunkan tempat ibadah, tentu negara mengaturnya. Itu adalah hal yang menjadi kewajiban negara. Kalau kita di Indonesia ini, saya kira masjid terbanyak di dunia itu ada di Indonesia. Tapi rata-rata masjid tersebut adalah swadaya, masyarakat yang kelola. Dari uang masyarakat
masyarakat yang urus, masyarakat yang kelola. Jadi agama ini bertumbuh dari masyarakat. Tinggal hadirnya negara bagaimana menjadi wasit menata kehidupan beragama ini menjadi lebih sehat. Itulah yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa karena fasilitas umat Islam di Indonesia ini umumnya itu diadakan oleh umat Islam sendiri, dikelola sendiri, dimanfaatkan sendiri, dinikmati sendiri. Itu yang terjadi. Sekarang ini saya kira yang terpenting adalah negara harus hadir untuk mensertifikatkan semua masjid itu milik umat Islam. Saya kira ini tantangan. Siapapun yang mau jadi pemimpin ke depan, kita upayakan seluruh masjid itu bersertifikat. Ini yang menjadi tantangan kita. Karena umumnya masjid kita itu tidak bersertifikat, termasuk pondok pesantren. Banyak. Saya ini sering terlibat dalam penelitian dan menjadi reviewer di beberapa penelitian. Itu membaca hasil-hasil penelitian, kita masih lemah dari sisi itu. Legalitas kepemilikan kita yang harus segera. Saya kira ini jadi tantangan baru. Saya sengaja sampaikan ini karena ini bukan hanya jamaah Masjid Raya yang melihat, ini ada orang yang memilih pemangku kebijakan juga saya kira bisa mendengarkan. Ini penting. Ini apa? Demi menata kehidupan sosial yang lebih nyaman, aman, dan insya Allah dengan cara-cara seperti ini saya berbicara tentang hal ini merujuk kepada sejarah Rasulullah SAW hijrahnya di Madinah, bagaimana beliau menata kehidupan yang beragam di sana. Berikutnya, adapun katanya di Madinah, ya. Amma fil Madinati fakana amrul muslimina bi aidihim munzu awwali yaumin wa lam yakun alaihim saytaratun ahadin minan nas. Di situ dijelaskan bahwa adapun kelompok kedua yaitu orang-orang musyrikin yang merupakan jantung dari kafir itu urusan yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin sejak awal itu munzu awwali yaumin, walam yakun alaihim saratu ahadin minan nas. Jadi problem-problem yang dihadapi itu di Madinah itu adalah problem baru, tapi lebih memberi harapan. Ya, lebih memberi harapan. Karena tanpa itu di sini katakan amma al-qaumus tsani, ini al-musyrikun tadi yang disebutkan, wahum al-musyrikuna min samimi qabail Madinah falam takun lahu saytaratun 'alal muslimina wa kana minhum min tahalijin asyukuk. Jadi itu yang diceritakan dalam kelompok yang kedua ini, bahwa kelompok yang kedua adalah orang-orang musyrik. Tadi saya kembali ke situ, orang-orang musyrik yang merupakan jantung kabilah-kabilah Madinah. Jadi kalau di Mekah juga ada, karena di sekeliling Ka'bah itu berdiri patung-patung yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu menjadi pemandangan sebelum Islam dan setelah datangnya Islam. Itu menjadi pemandangan. Nanti setelah Fathu Mekah baru itu hilang semua. Ya. Sekarang tidak ada, kita tidak lihat lagi Lata dan Uzza menjadi
berhala atau patung yang paling terkenal itu. Di antara mereka ada yang masih diliputi keraguan. Jadi orang-orang musyrik itu masih ada yang ragu dengan kehadiran umat Islam, dengan kehadiran Nabi dan para sahabat itu. Masih ada yang ragu. Nah, kalau ragu dan bimbang itu berarti membutuhkan sosialisasi. Inilah pekerjaan awal. Kadang tidak mendapat dukungan karena mereka tidak paham. Maka menjadi hal yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan agama Islam dan kemudian mensosialisasikan tentang visi untuk membangun negara Madinah itu. Mengapa mereka bimbang itu disebutkan di sini? Karena nenek moyang itu sudah menjadi turun temurun juga, menjadi tradisi nenek moyangnya. Sama saja di Mekah sama. Mereka merasa terusik dengan dakwah Islam, bahwa kalau begini berarti tradisi nenek moyang kita akan terancam eksistensinya, akan hilang dalam kekuasaan umat Islam. Ya, akan tetapi juga ada di antara, ya, di samping itu ada juga yang menyimpan rasa permusuhan terhadap Islam, dan itu tentu ada kontak juga dengan Mekah sebelumnya, karena kontak Mekah, kontak perdagangan penduduk Mekah dengan Yasrib itu sudah lama terjalin. Tentu kontak dagang tersebut tidak hanya berpengaruh dalam urusan bisnis, tapi dalam urusan keyakinan juga itu tentu berpengaruh, dan sudah lama berpengaruh juga, mengakar di Madinah. Ya. Maka mereka juga ada di antaranya yang mencoba melakukan makar. Ada juga yang melakukan upaya melakukan makar, baik terhadap gerakan dakwah Islam maupun terhadap kaum muslimin. Karena itu tadi kecurigaan itu, dan kemudian masih menyimpan dendam. Tentu ada kontak dan bibit yang sudah ditanam oleh orang-orang Mekah, musyrik Mekah sebelumnya. Tapi tidak berapa lama kondisi itu mereka kemudian satu persatu masuk Islam dan tanpa dipaksa. Keliru orang yang sering mengidentikan dakwah Islam dengan pedang. Sangat tidak identik. Tidak ada orang yang dipaksa masuk Islam dengan pedang terhunus. Tidak ada. Nabi melakukan perlawanan bersama dengan sahabat itu karena munculnya fitnah. Jadi bukan karena mereka musyrik, bukan karena mereka tidak memeluk Islam, tapi mereka menyebar fitnah, dan itu berbahaya bagi umat Islam. Al-Quran saja mengakui itu, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi penyebaran fitnah itu bisa berdampak lebih buruk daripada pembunuhan, karena fitnah itu bisa menimbulkan konflik hingga pembunuhan massal. Kalau itu terjadi, perang antara ini secara besar-besaran itu lebih berbahaya. Karena itu Nabi menghadapinya karena fitnah, bukan karena mereka belum masuk Islam. Karena Islam jelas dalam Al-Quran, la ikraha fidin, la ikraha fidin, tidak ada paksaan dalam beragama. Maka kalau Nabi berperang, pertama itu adalah membela, yang kedua adalah munculnya fitnah, maka Nabi sangat tegas dalam hal itu. Itu pun menurut surah At-Taubah itu diberi mereka kesempatan untuk berpikir ulang, untuk memahami apa benar seperti itu. Itu tidak langsung, mereka diberi tenggang waktu yang cukup lama, beberapa bulan untuk mereka berpikir, sehingga mereka ada di antaranya ingin tunduk pada kekuasaan Islam tanpa mereka meninggalkan agamanya.
Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.